Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Abadi Charlie bagian 45. Zixuan yang mengerikan. Setelah melihat Zixuan, bukan hanya Yandri dan Brando, tetapi juga banyak murid inti menyipitkan mata. Nah, sekarang mereka akhirnya mengerti siapa yang telah menembus penghalang pertahanan Yandri, bukan Charlie, tetapi boneka cantik di sampingnya, atau lebih tepatnya, boneka tingkat misterius yang cantik di samping Charlie. Bagaimana mungkin dia memiliki boneka tingkat misterius? Menyadari bahwa Zixuan adalah boneka tingkat misterius, wajah Yandri langsung gelap. Sebagai salah satu dari 9 murid suci Sekte Heng Yue dan Tuan Muda Keluarga Qi dari Xinjiang Selatan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kengerian boneka tingkat misterius? Tubuh fisik boneka tingkat misterius sangat kuat, dan yang lebih penting, mereka dapat menggunakan teknik mendalam dan seni rahasia. Bahkan dia, di alam matahari sejati, tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Masuklah dengan cepat. Di pintu masuk gua, Charlie telah menarik Bradley dan yang lainnya ke dalam gua, lalu memasukkan 2 pil peremajaan ke masing-masing dari mereka. Sial. Sial, kita hampir mati. Ervin mengumpat. Sungguh kejam. Kupikir mereka hanya akan memberi kita pelajaran, tapi aku tidak pernah menyangka mereka benar-benar akan membunuh kita. Bradley menatap dingin Yandri dan yang lainnya. Sial, hanya karena kalian punya pendukung yang kuat, kalian bisa bertindak tanpa hukuman. Suara Travis semakin dingin. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar merasakan niat membunuh Yandri. Mereka berempat hanya merebut barang, tetapi Yandri dan kelompoknya benar-benar berniat membunuh. Cepat sembuhkan luka kalian. Bonekaku baru saja ditingkatkan menjadi boneka tingkat misterius, dan aku tidak tahu seberapa kuatnya. Kuharap ia bisa menahan Yandri dan Brando, Charlie merenung. Dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan awan api yang dipadatkan dari api abadi untuk terbang keluar dari gunung belakang, tetapi dia tahu bahwa awan api itu hanya bisa membawanya. Selain itu, ada lebih dari sekadar Yandri di alam matahari sejati di sisi lain. Kultivator alam matahari sejati juga bisa terbang menggunakan artefak spiritual, dan dia lebih suka bertarung di darat daripada di udara. Ayo, serang. Charlie melirik Zixuan, dan dengan sebuah pikiran, memberi perintah untuk menyerang. Seketika, Zixuan yang tadinya tak bergerak melesat seperti cahaya putih, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Charlie, tuannya, pun tercengang. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada boneka bayangan angin. Melihat Zixuan muncul, Yandri adalah orang pertama yang bergerak. Dikalahkan oleh boneka adalah aib baginya. Swoosh. Dengan gerakan cepat, dia memanggil pagoda peraknya, yang bersinar terang dan menekan Zixuan. Namun, yang mengejutkannya, Zixuan menentang langit, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan pagoda. Dia benar-benar mengabaikan tekanan artefak spiritual. Kali ini, bukan hanya Brando dan kelompoknya, tetapi bahkan Charlie dan Bradley pun tercengang. Kemampuan Zixuan jelas telah melampaui harapan mereka. Sementara semua orang masih terkejut, boneka Zixuan mengayunkan lengan gioknya, tangan kristalnya menghantam pagoda perak dengan keras. Dentang. Dengan dentang, pagoda perak itu terlempar oleh pukulan Zixuan, jatuh dari langit. Yandri, pemilik pagoda, juga mengalami serangan balik, mengerang sambil terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhasil berhenti. Bang! Ini! Semua orang kembali terkejut. Ini tidak mungkin. Yandri meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin boneka perempuan itu begitu kuat? Ekspresi Brando juga berubah muram. Dia pernah melihat boneka tingkat misterius sebelumnya, dan bahkan bertarung melawan mereka, tetapi dia belum pernah melihat yang sekuat Zixuan. Charlie, kau harus membuat boneka seperti itu untukku besok. Melihat keganasan Zixuan, Bradley dan yang lainnya menatap Charlie dengan penuh harap. Baiklah, baiklah. Charlie membuka mulutnya, merasakan mulutnya kering. Dia telah menebak kekuatan boneka Zixuan setelah mencapai tingkat misterius lebih dari sekali, tetapi dia masih meremehkannya. Dia telah mengirimkan senjata roh kelahiran murid sejati terbang dengan satu pukulan telapak tangan, sekali lagi melampaui harapannya. Dari serangan itu, jelas bahwa boneka Zixuan, yang telah mencapai tingkat misterius, jauh lebih kuat daripada boneka tingkat misterius biasa, setidaknya jauh lebih kuat daripada boneka bayangan angin. Saat semua orang masih terkejut, Yandri sudah terlibat pertempuran dengan Zixuan. Namun, sebagai murid suci,
dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam segala hal, terus-menerus dikalahkan oleh boneka Zisuan. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang bersama, teriak Yandri kepada kerumunan di bawah. Baru kemudian para murid inti bereaksi, melepaskan energi sejati dan kekuatan spiritual mereka, menggunakan senjata sihir atau teknik mistik, semuanya diarahkan ke Zisuan. Serangkaian serangan yang memukau itu langsung menghabisinya. Saat ini, jantung Charlie berdebar kencang. Dia tidak yakin apakah Zisuan mampu menahan begitu banyak serangan. Jika dia hancur menjadi besi tua akibat serangan dahsyat ini, kerugiannya tidak akan sesederhana puluhan ribu batu spiritual. Namun, mata Charlie kembali melebar. Swoosh! Dia melihat Zisuan, melayang di udara, dengan cepat membentuk segel tangan. Kemudian, pusaran besar terbentuk di sekelilingnya, menghancurkan semua serangan yang datang menjadi debu. Hebat! Ervin meraung kegirangan melihat pemandangan ini. Sempurnakan. Charlie, kau harus memurnikan boneka seperti ini untukku. Bradley dan Travis masing-masing meraih salah satu tangan Charlie, hampir melompat kegirangan. Aku akan mulai menabung begitu kita kembali. Boneka ini sangat kuat. Apakah ini boneka tingkat misterius? Di luar gua, suara-suara terkejut memenuhi udara, mata mereka dipenuhi kengerian. Kelemahannya terletak pada dua jimat spiritual di dalam tubuhnya. Brando, yang tidak ikut serta dalam pertempuran, angkat bicara. Dia sepertinya mengenal boneka tingkat misterius dengan baik, mengetahui di mana letak kelemahan mereka. Sialan. Di pintu masuk gua, Charlie menatap tajam Brando. Sejak Brando muncul, dia tahu bahwa kemampuan Yandri dan kelompoknya untuk menemukan tempat persembunyian mereka dengan sangat akurat pasti berhubungan dengan Brando. Charlie diam-diam mengingat dendam ini. Jelas, Yandri dan kelompoknya juga telah melihat kelemahan Zisuan. Setiap pedang spiritual mereka berdentang, siap untuk menghancurkan jimat spiritual di dalam tubuh boneka Zisuan dengan satu serangan. Zisuan, lepaskan jurus pamungkasmu. Mata Charlie menyipit, dan dia buru-buru memberi perintah ini kepada Zisuan. Jika tidak, akan menjadi hal yang paling absurd jika Yandri dan kelompoknya benar-benar menghancurkan dua jimat spiritual di dalam tubuhnya. Benar saja, saat Charlie selesai berbicara, Zisuan, yang melayang di udara, dengan cepat membentuk segel tangan. Swoosh swoosh swoosh. Segera, arus udara di sekitar tubuhnya bergerak cepat, diikuti oleh dentingan pedang. Dengan kecepatan yang terlihat, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyilaukan dengan cepat mengembun di udara, masing-masing sangat tajam, dan jumlahnya yang begitu banyak cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Formasi pedang kelopak jatuh. Lebih dari satu orang di tempat kejadian mengucapkan kalimat ini, tampaknya menyadari teknik rahasia yang digunakan Zisuan. Itu adalah serangan area of effect yang sangat kuat. Seru Bradley dengan gembira, tampaknya juga mengetahui teknik rahasia yang digunakan Zisuan dan kekuatannya yang mengerikan. Adapun Charlie, dia menatap kosong ke langit. Zisuan melayang di sana, jubah putihnya berkibar, bermandikan cahaya bintang dan bulan, murni dan tanpa celah, dikelilingi oleh energi pedang yang menyilaukan, seperti seorang gadis surgawi. Di bawah pengawasan semua orang, Zisuan sedikit mengangkat lengan gioknya, lalu mengayunkannya dengan tajam, menunjuk ke bawah. Swiss, Swiss. Seketika, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat turun dari langit. Hindari! Teriak Yandri, yang pertama mundur dengan cepat. Namun, bahkan Yandri, meskipun mundur dengan cepat, masih diselimuti oleh energi pedang yang luar biasa. Jika dia saja sudah terkepung, murid-murid inti lainnya bahkan lebih parah lagi. Melihat hujan pedang berjatuhan dari langit, para murid inti tahu mereka tidak bisa menghindarinya, jadi mereka segera membela diri, baik dengan menggunakan pedang spiritual mereka atau membentuk perisai pelindung, jika tidak, mereka akan dihujani lubang oleh hujan pedang di saat berikutnya. Dentang, dentang, dentang. Di luar, suara dentingan logam dengan cepat terdengar. Hujan energi pedang adalah serangan area of effect yang kuat, dan murid-murid di bawah berjatuhan berbondong-bondong. Kecuali Brando, semua orang terkena. Puff, puff, puff. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Energi pedang Zisuan sangat tajam, menembus perisai pelindung banyak murid dan meninggalkan luka sayatan berdarah yang dalam di tubuh mereka. Hanya Yandri dan Kilian, bersama beberapa orang lain di alam matahari sejati, yang tetap tidak terluka. Teknik pedang langit terbang. Yandri memutus energi pedang terakhir dan kemudian menusukkan pedangnya ke langit. Serangan pedang ini sangat dahsyat, memiliki kekuatan untuk menembus gunung dan bebatuan.
Zixuan turun dari langit, sosoknya yang anggun berputar seperti cahaya putih, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menghindari teknik pedang langit terbang milik Yandri, lalu sebuah telapak tangan menghantam dari udara, membuat Yandri yang malang terlempar. Serang bersama. Kilian dan kelompok kultivator alam matahari sejatinya datang dari segala arah, melepaskan jurus andalan mereka. Namun, Zixuan terlalu cepat, tidak memberi mereka kesempatan. Dengan satu pukulan telapak tangan, dia membuat Kilian terlempar untuk kedua kalinya, lalu dengan jentikan jarinya, dia menusuk lubang berdarah di tubuh Koman saat dia menerjang ke depan. Akhirnya, dengan pukulan telapak tangan yang kuat, dia membuat Yul terlempar. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Charlie dan yang lainnya di pintu masuk gua memiliki ekspresi yang sangat kompleks. Boneka tingkat misterius setara dengan kultivator alam matahari sejati, namun Zixuan sendirian telah membuat Yandri dan rekan-rekan kultivator alam matahari sejatinya tidak mampu mengangkat kepala mereka. Apa yang awalnya merupakan situasi kritis kini telah berubah menjadi tontonan yang luar biasa. Brando, berapa lama lagi kau akan menonton? Karena tidak mampu melawan Zixuan, Yandri meraung pada Brando, yang masih menonton. Aku bisa membantumu, tapi hanya dengan 100.000 batu spiritual. Brando tersenyum mengejek. Dia memang tahu cara memilih waktu yang tepat, ahli dalam memanfaatkan kemalangan orang lain, dan dia langsung meminta 100.000 batu spiritual, membuat Yandri hampir muntah darah. Bahkan, Yandri benar-benar batuk darah, bukan hanya karena dipukul oleh Zixuan, tetapi juga karena dipaksa oleh Brando. Dia benar-benar marah dengan tindakan Brando hari ini. Dia telah meremehkan gaya kakak seniornya. Dia menyesal telah mengajak Brando untuk membantunya. Brando tidak hanya tidak melakukan sesuatu yang berguna, tetapi dia juga cukup mahir dalam memanfaatkan kemalangan orang lain. Namun, Yandri memahami harga yang sangat mahal yang telah dia bayar untuk menjebak Charlie di gunung belakang. Dengan boneka yang begitu menakutkan di sisi Charlie, jika dia gagal hari ini, siapa yang tahu kapan dia akan dapat berurusan dengan Charlie lagi. Setelah banyak pertimbangan, Yandri menggertakkan giginya dan melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Brando, 100.000 batu spiritual, aku mampu membelinya. Tidak masalah, tidak masalah. Brando melambaikan tangan dan mengambil tas penyimpanan, lalu menaiki pedang terbangnya dan melayang ke langit, memuntahkan jimat aneh. Jimat itu bersinar dengan cahaya keemasan, melayang ke langit dan menjadi sangat besar. Jimat itu dipenuhi rune yang padat, meluap dengan pancaran keemasan, menyelimuti Zixuan di dalamnya. Rune juga mulai berjatuhan, memiliki kemampuan untuk mengikat orang. Ini buruk. Charlie, di pintu masuk gua, menyipitkan matanya, menyadari keanehan jimat Brando. Jika ini berlanjut, jimat di dalam tubuh Zixuan mungkin akan hancur. Ervin, panah pengejar angin. Charlie mengulurkan tangannya. Ervin mengerti, membalikkan tangannya untuk mengambil panah pengejar angin dan busur pengejar angin, menyerahkannya kepada Charlie. Mengambil busur, Charlie segera memasang panah pengejar angin, lalu mencurahkan semua energi sejatinya ke dalamnya, menarik tali busur hingga tegang seperti bulan purnama, membidik Brando di udara, dan tiba-tiba melepaskan pegangannya. Swoosh! Panah pengejar angin melesat seketika, diselimuti cahaya dan bergemuruh dengan kilat, langsung menuju Brando. Terlalu percaya diri. Brando mencibir. Tepat sebelum panah pengejar angin mengenai sasaran, dia membalikkan tangannya dan menangkapnya, lalu energi spiritualnya melonjak, menghancurkan panah itu berkeping-keping. Jangan terburu-buru, masih ada lagi. Charlie berkata dingin, energi sejatinya melonjak dari dantiannya, terus menarik busurnya hingga maksimal, mengirimkan panah pengejar angin ke kehampaan, targetnya selalu Brando. Dia menyadari bahwa meskipun Brando ahli dalam memanfaatkan kemalangan orang lain, dia memiliki keterampilan sejati dan memang dapat mengancam Zixuan. Justru karena dia telah mengidentifikasi hal ini, Charlie menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak bermaksud melukai Brando dengan panah pengejar angin, tetapi lebih untuk mengganggu Brando dan mengurangi tekanan pada Zixuan. Ternyata, keputusannya benar. Karena serangan Charlie, Brando harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Charlie di bawah, memberi Zixuan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Zixuan, lumpuhkan bocah itu. Charlie memberi perintah lagi, menginstruksikan Zixuan untuk memfokuskan serangannya pada Brando. Setelah menerima perintah itu, Zixuan menangkis Yandri dengan satu pukulan telapak tangan. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melepaskan tangan penghancur tablet yang kuat, membuat Brando terhuyung mundur dengan erangan tertahan. Sebelum dia bisa berdiri kembali,
Zisuan tiba seperti seberkas cahaya putih. Pah! Sebuah tamparan keras dan tajam bergema saat Zisuan memukul wajah Brando. Mungkin kekuatannya terlalu besar, karena seluruh wajah Brando terdistorsi, dan beberapa giginya copot. Entah mengapa, melihat Brando terluka, Yandri merasakan kepuasan yang aneh. Rasanya pantas kau dapatkan karena memanfaatkan kemalanganku. Teriak Brando, wajahnya memerah karena marah. Murid suci peringkat ke-7 Sekte Heng Yue telah ditampar di depan umum oleh boneka. Dia, yang selalu begitu sombong, belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Seketika, kekuatan spiritualnya melonjak, dan dia menerkam Zisuan seperti binatang buas. Namun, dia dihadang langsung oleh teknik rahasia Zisuan, gelombang pasang yang langsung menelannya. Melihat ini, Charlie di pintu masuk gua adalah orang pertama yang bergerak, melompat turun dan melambaikan tangannya, pergi. Di belakangnya, Bradley dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mau pergi. Kilian adalah orang pertama yang menyusul. Tanpa diduga, Charlie baru mengambil 2 langkah, tiba-tiba berbalik, melepaskan jalan surgawi naga mengamuk yang kuat dan menggembirakan. Kilian jelas terkejut dengan gerakan tak terduga Charlie. Ia langsung terpukul, pikirannya kacau, jiwanya terluka, dan ia menderita kesakitan yang luar biasa. Pandangannya menjadi gelap, dan ia terhuyung mundur. Kau percaya pada kami saat kami bilang akan pergi. Kau bodoh sekali. Charlie melompat ke sisi Kilian, mengayunkan cambuk besinya dan memberikan 3 cambukan dahsyat ke kepalanya. Bang! Bang! Kilian berteriak lagi, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Pikirannya berdebar kencang, terasa seperti akan meledak. Sebelum ia bisa berdiri tegak kembali, cambuk Charlie menghantam lagi, membuatnya pingsan. Charlie, secepat kilat, merebut tas penyimpanan Kilian dan kemudian langsung menuju murid-murid inti lainnya. Bradley dan yang lainnya di belakangnya juga bersemangat. Mereka sebenarnya tidak berniat untuk pergi. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya Zisuan, dan hanya ingin melarikan diri. Tapi sekarang situasinya berbeda. Keganasan Zisuan jauh melebihi harapan mereka. Ia sepenuhnya mampu menghadapi Yandri dan Brando 1 lawan 1. Tanpa Yandri dan Brando, dan dengan cambuk besi di tangan mereka dapat dengan mudah mengatasi sisa-sisa yang ada. Jeritan kesakitan tak pernah berhenti. Bang! 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 Charlie, menggunakan cambuk besinya yang dirancang khusus untuk menyerang roh primordial, menyerbu ke depan. Murid-murid tingkat dalam di bawah alam matahari sejati, yang sudah terluka, tumbang satu per satu karena keganasannya. Tangkap! Tangkap semuanya! Bradley dan Ervin mengikuti di belakang Charlie, melolong tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, kantung penyimpanan murid-murid tingkat dalam yang gugur jatuh ke tangan mereka. Charlie, Koman dan Yul bergabung untuk menyerang Charlie, masing-masing menggunakan senjata spiritual bawaan mereka. Hentikan bajingan Koman itu, kata Charlie kepada Bradley dan Travis, lalu langsung menyerbu Yul dengan cambuk besinya. Oke. Bradley juga melepaskan senjata spiritualnya, terlibat dalam pertempuran dengan Koman. Dengan bantuan Travis, Koman langsung diblokir. Di sisi lain, Charlie dan Yul memulai pertempuran mereka. Tahan dia. Yul melepaskan senjata spiritual kelahirannya, Lingtian, menekan ke bawah. Kau pikir kau Yandri? Charlie mencibir, dengan paksa menerjang maju dengan cambuk besinya, menghantamkannya dengan keras ke senjata spiritual kelahiran Yul. Bang! Ah! Karena koneksi jiwa mereka, Yul terguncang, jiwanya bergetar, dan dia jatuh dalam keadaan pusing. Jika aku tidak bisa mengalahkan Yandri, aku tidak bisa mengalahkanmu. Charlie melepaskan kekuatannya, menerkam Yul dan mengayunkan cambuk besinya dengan ganas. Mati. Dari samping, seseorang bergegas keluar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Pipit, pedangnya menusuk udara, mengarah tepat ke belakang kepala Charlie. Pergi dari sini. Ervin tiba-tiba menyerbu keluar. Pipit telah menyergap Charlie, dan Ervin, pada gilirannya, menyergap Pipit. Tongkat berduri miliknya seketika menjadi lebih tebal dari pohon, menghantam Pipit tepat sasaran. Bang! Pipit terkena dan terlempar, menabrak tebing batu di dekatnya dengan keras. Sementara itu, cambuk besi Charlie mencambuk Yul, membuatnya berdarah dan linglung. Ia terhuyung mundur, hanya untuk dipukuli tanpa henti oleh Charlie hingga benar-benar pingsan. Bang! Ini adalah kali ketiga Yul pingsan karena ulah Charlie. Setelah berurusan dengan Yul, Charlie berbalik dan menyerbu ke lingkaran pertempuran Bradley, Travis, dan Koman. Tanpa berkata apa-apa, dia melepaskan serangan cambuk, diikuti oleh tinju pengguncang gunung,
telapak petir, dan akhirnya naga melayang yang mendominasi. Koman, yang sudah dalam posisi tidak menguntungkan, terlempar. Bradley, kau bisa meminjam cambuk besi ini? Charlie melemparkannya ke Bradley, lalu menyerbu ke arah Koman seperti angin puting beliung, meraih kakinya saat Koman mendarat. Kau berani memukul saudaraku? Charlie yang kekar mengayunkan Koman ke atas dan membantingnya ke tanah. Bang! Dengan suara benturan yang memekakkan telinga, tubuh Koman membentur tanah, menciptakan kawah berbentuk manusia. Puff! Koman batuk darah. Bahkan kultivator alam matahari sejati pun tidak dapat menahan benturan seperti itu dari Charlie, organ dalamnya bergeser. Kau berani memukul saudaraku? Charlie mengayunkan Koman lagi, dan dengan suara benturan keras, dia menghantamkan kawah dalam lainnya ke tanah. Koman benar-benar linglung dan bingung. Teruslah. Charlie tidak melempar Koman lagi. Sebaliknya, dia meraih tubuh Koman dan menyerbu kerumunan, menggunakan tubuh Koman sebagai senjata. Murid-murid dalam yang menyerangnya terlempar. Orang ini curang, kan? Tidak jauh dari situ, Ervin tak kuasa menahan seringai melihat Charlie yang ganas. Swoosh! Sementara itu, Bradley mengayunkan cambuk besinya, menunjukkan kekuatan ilahinya. Sebagai kultivator alam matahari sejati, dan dengan Koman yang terhuyung karena jatuh, selain Yandri dan Brando yang bertarung melawan Zisuan, sebagian besar murid dalam lainnya berada di alam esensi manusia. Dia menyapu mereka semua. Pemandangan itu penuh dengan kesombongan. Charlie, Bradley, Travis, dan Ervin, keempat makhluk buas ini benar-benar luar biasa. Tanah dipenuhi murid-murid dalam yang tergeletak sembarangan. Mereka tidak mati, hanya terhuyung-huyung. Tak lama kemudian, Charlie dan kelompoknya menyelesaikan pertempuran mereka terlebih dahulu. Apa sebutan untuk ini? Ini disebut upaya pemerkosaan yang gagal berubah menjadi kekalahan. Sekelompok besar orang menyerbu masuk, mengharapkan kemenangan pasti, tetapi karena munculnya boneka, mereka jatuh satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang sama yang telah dirampok dan dikubur hidup-hidup oleh Charlie di hutan terpencil, dan sekarang mereka secara kolektif jatuh di sini untuk kedua kalinya. Sungguh tragis. Hebat. Ervin tanpa malu-malu memeluk tumpukan tas penyimpanan, wajahnya memar dan bengkak, tetapi dia masih menyeringai lebar. Ini hasil rampasan yang cukup banyak. Di sisi lain, Bradley juga datang membawa lebih dari selusin tas penyimpanan. Pukulan ini tidak sia-sia. Travis menyeringai, memeluk tumpukan tas penyimpanan. Boom, boom. Tapi pertempuran belum berakhir. Keempatnya berkerumun bersama, melihat ke arah pertempuran antara Zisuan, Yandri, dan Brando. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Yandri dan Brando babak belur dan memar, berlumuran darah, sementara Zisuan, meskipun secara fisik kuat, masih dipenuhi memar. Bagaimana kalau kita merampok mereka berdua juga? Charlie memberi saran, sambil melirik Bradley dan yang lainnya di sampingnya. Itu ide bagus, Bradley menggosok-gosok tangannya. Ayo kita rampok mereka. Mata Ervin berbinar saat dia menatap Brando dan Yandri, seolah-olah mereka adalah harta karun. Kedua orang itu bergelimang harta, tambah Travis, sama bersemangatnya. Aku ingin tahu apakah bonekaku bisa bertahan, kata Charlie, matanya tertuju pada kejauhan. Meskipun Zisuan unggul, Yandri dan Brando adalah lawan yang tangguh, dan dia tidak bisa dengan mudah menundukkan mereka. Terlebih lagi, Yandri dan Brando tidak seperti Yul atau Koman. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Zisuan, jika mereka mencoba melarikan diri, bahkan Zisuan pun tidak akan bisa menghentikan mereka. Kita perlu memikirkan cara. Charlie mengelus dagunya, matanya melirik ke sekeliling. Akhirnya, Charlie menatap Bradley dan yang lainnya, apakah kalian memiliki mantra roh surgawi? Kami memang punya beberapa, tapi mantra roh surgawi kami semuanya berlevel rendah. Pada dasarnya tidak berguna melawan orang-orang seperti Yandri dan Brando. Bradley mengangkat bahu. Satu atau dua mantra tidak akan berhasil, tetapi lebih dari itu mungkin akan cukup. Charlie mengedipkan mata kepada mereka bertiga. Setidaknya, menyegel salah satu dari mereka seharusnya cukup. Mendengar ini, mereka bertiga bersemangat, masing-masing memeriksa tas penyimpanan mereka. Bradley mengeluarkan 3 mantra roh surgawi, Travis memiliki 2 lagi, sehingga menjadi 5. Tetapi Ervin, bocah gemuk kecil itu, mengejutkan Charlie dengan mengeluarkan 10. Charlie juga menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan 3 mantra roh surgawi. Ditambah 3 milikku, itu 18 mantra roh surgawi. Menyegel salah satu dari mereka selama 20 detik seharusnya tidak menjadi masalah. Segera, mereka berempat berjongkok lagi,
berbisik di antara mereka sendiri. Akhirnya, mereka berempat berdiri serempak dan melihat pertempuran yang tidak jauh, tatapan mereka akhirnya tertuju pada Brando. Jelas, mereka bermaksud menggunakan 18 mantra roh surgawi untuk menyegel Brando. Kaulah orangnya. Charlie mencibir. Pertempuran sengit berkecamuk. Meskipun Zixuan adalah boneka, dia sudah menjadi boneka tingkat Xuan, memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan untuk melepaskan teknik yang mendalam. Dia tidak peduli dengan biayanya, melepaskan serangan yang kuat dengan setiap pukulan. Dibandingkan dengannya, Brando dan Yandri berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Meskipun mereka semua adalah murid dari 9 murid suci, pertempuran yang berkepanjangan tentu saja memakan korban, dan akhirnya, Zixuan mulai mendominasi mereka, membuat mereka tidak mampu membalikkan keadaan. Zixuan, bawa bocah Brando itu kemari, Charlie memerintahkan Zixuan dalam hati. Menerima perintah itu, Zixuan mengalihkan serangan telapak tangannya, yang awalnya ditujukan pada Yandri, ke arah Brando. Terkejut, Brando terpaksa bertahan, tetapi tetap terlempar oleh telapak tangan Zixuan, lintasannya langsung menuju Charlie dan kelompoknya. Pertarungan pun dimulai. Bradley adalah yang pertama menyerang, menggunakan pedang roh kelahirannya dan melepaskan pelangi pedang. Terlalu percaya diri, kata Brando, berbalik untuk menghentikan dirinya dan menangkis pedang roh Bradley dengan serangan telapak tangan. Wosh! Sikat! Serangkaian lolongan keras terdengar saat Ervin menyerbu maju, mengacungkan gada berduri miliknya. Bang! Puff! Brando mengayunkan tangannya, membuat Ervin muntah darah dan terhuyung mundur. Aku datang. Travis tiba, kedua palunya sudah terangkat di atas kepalanya, tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar, dan dia masih terdesak mundur oleh Brando. Bang-bang! Mengaum! Raungan binatang buas terdengar, dan Charlie melompat maju seperti kera. Mencari kematian, Brando mendengus dingin, menunjuk dengan jarinya. Swoosh! Pof! Charlie tidak menghindar, menerima kekuatan penuh dari jari Brando, sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Begitu mendarat, dia menerkam lagi, mendekati Brando, diikuti oleh pertarungan jarak dekat yang mendominasi yang dipicu oleh amarah binatang buas itu. Dia seperti binatang buas yang turun dari gunung, gaya bertarungnya tak terduga dan sulit diprediksi, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencengkeram, menamparkan, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, setiap persendian tubuhnya menjadi senjata ganas. Meskipun kekuatannya benar-benar mengalahkan Charlie, pertarungan jarak dekat Charlie yang tiba-tiba dan tak terduga masih membuat Brando sedikit lengah. Boom! Dia dengan paksa menahan serangan telapak tangan Charlie, lalu melemparkan Charlie hingga terpental. Sekumpulan semut. Setelah menjatuhkan Charlie, wajah Brando berubah menjadi seringai ganas, dan dia segera menyerang maju dengan pedang pembunuhnya. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, ekspresinya berubah drastis, karena energi spiritual yang mengalir di dalam tubuhnya disegel. Bagaimana ini mungkin? Brando menatap tubuhnya dengan tak percaya, menemukan 18 kutukan roh surgawi terpasang padanya. Dia bahkan tidak tahu kapan kutukan ini diletakkan padanya. Meskipun ini adalah kutukan roh surgawi tingkat rendah, terkadang kuantitas dapat menyebabkan perubahan kualitatif. 18 kutukan roh surgawi tingkat rendah sudah cukup untuk menyegel energi spiritualnya selama 20 detik. Seketika itu, ekspresi Brando panik, seolah-olah dia menyadari apa yang akan terjadi. Kita tidak memiliki dendam masa lalu atau permusuhan saat ini. Ini adalah perbuatanmu sendiri. Charlie sudah berdiri, mengacungkan cambuk besinya dan langsung menyerangnya. Dari 3 arah lainnya, Bradley dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka, menyeringai jahat sambil mengepung Brando. Keempatnya berkoordinasi dengan cukup baik. Serangan Bradley, Ervin, dan Travis semuanya merupakan persiapan untuk serangan Charlie. 18 kutukan roh surgawi adalah cara Charlie untuk menerapkannya pada Brando selama pertarungan jarak dekat. 4 adik junior, mari kita bicarakan ini, kata Brando, wajahnya pucat, terus mundur. Dia benar-benar ketakutan. Meskipun kekuatan spiritualnya hanya disegel selama 20 detik, 20 detik ini cukup bagi Charlie dan kelompoknya untuk melakukan banyak hal, seperti membuatnya pingsan atau mencuri semua hartanya. Brando tidak berani memikirkannya, dan dia tidak pernah membayangkan dia akan dikalahkan oleh keempat adik junior ini. Dia menyesalinya, dia benar-benar menyesal telah terlibat. Tidak hanya keuntungan yang dia peroleh dari kemalangan Yandri akan diambil, tetapi dia kemungkinan akan kehilangan segalanya. Jangan bicara, aku tidak mau mendengarnya, Charlie menerkam.
Melihat Charlie menerkam, Brando, yang tadinya mundur, berbalik dan berlari. Kau pikir kau mau pergi kemana? Charlie sangat cepat, mengejar Brando hanya dalam beberapa langkah, menendangnya hingga jatuh ke tanah, lalu melancarkan serangan cambuk yang dahsyat ke kepalanya. Bang! Ah! Brando menjerit kesakitan. Tanpa energi spiritual untuk melindunginya, bahkan dengan kultivasi alam matahari sejati miliknya, dia tidak berdaya melawan Charlie. Bang! Boom! Ah! Dari tiga arah lainnya, Travis, Bradley, dan Ervin juga menyerbu maju, masing-masing mengacungkan senjata mereka. Brando, yang baru saja bangkit, langsung terjatuh kembali. Karma itu ada, Charlie, yang paling kejam di antara mereka semua, tanpa henti mengayunkan cambuk besinya, tidak berani membuang waktu sedetik pun. Dia hanya punya 20 detik. Dia harus menjatuhkan Brando dalam 20 detik itu, atau semua usahanya akan sia-sia. Bang! 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 Ah! Jeritan kesakitan Brando terus berlanjut, kepalanya berdarah deras. Di sisi lain, Yandri, melihat ini, merasakan ada sesuatu yang salah dan segera bergegas maju. Jika Brando dikalahkan, dia sendiri tidak akan mampu mengalahkan Zixuan. Meskipun dia tidak menyukai Brando, dia membutuhkannya saat ini. Namun, dia baru melangkah 2 langkah ketika sosok bayangan Zixuan menghalangi jalannya. Semuanya sesuai rencana Charlie. Bagaimana mungkin dia memberi Yandri kesempatan untuk menyelamatkan Brando? Sialan! Yandri menggertakkan giginya, ingin bergegas menyelamatkan Brando, tetapi kekuatan Zixuan terlalu dominan. Bahkan dia, seorang murid suci Heng Yue, tidak bisa menembus pertahanannya. Ah! Dengan teriakan terakhir Brando, dia benar-benar terpana. Bang-bang! Untuk memastikan keberhasilan, setelah Brando terpana, Charlie dengan sengaja memberikan 2 cambukan lagi. Melihat Yandri lagi, melihat bahwa situasinya tanpa harapan, dia tidak berani berlama-lama. Entah Charlie dan yang lainnya akan melakukan trik yang sama pada mereka. Jika demikian, nasibnya akan lebih menyedihkan daripada Brando. Setelah bentrok singkat dengan Zixuan, Yandri berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, kecepatannya mencengangkan. Charlie tidak membiarkan Zixuan mengejarnya. Dengan kekuatan Yandri, dia tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Mereka juga kehabisan mantra roh surgawi, jadi mereka hanya bisa membiarkan Yandri pergi. Gunung belakang sekte dalam kembali sunyi. Saat ini, keempatnya berjongkok di tanah, mata mereka berbinar-binar saat mereka melihat tumpukan harta karun besar di hadapan mereka. Setelah memenangkan pertempuran, wajar untuk membagi rampasan perang. Harus dikatakan bahwa Brando, sebagai murid suci, memiliki cukup banyak harta karun di dalam tas penyimpanannya. Belum lagi ratusan ribu batu spiritual, ada juga ramuan spiritual, cairan spiritual, dan jimat spiritual, membuat keempatnya terus menelan ludah. Namun, yang mengecewakan mereka, tas penyimpanan Brando tidak berisi teknik mendalam atau metode rahasia. Bagi seorang murid setingkatnya, bahkan jika mereka memiliki teknik mendalam atau metode rahasia, itu tertanam dalam pikiran mereka dan tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk mengambilnya. 1/4 untuk masing-masing, jangan ambil lebih. Charlie berkata, dengan teliti memasukkan hampir 100.000 batu spiritual ke dalam tas penyimpanannya. Bradley dan yang lainnya tidak jauh di belakang, mengumpulkan uang dengan kecepatan kilat. Aku mau kompas ini. Setelah membagi batu spiritual, Bradley dengan cepat dan lincah memasukkan kompas biduk ke dalam sakunya. Orang ini memiliki mata yang tajam. Dia sepertinya mengenali kompas biduk dan tahu fungsinya. Aku mau kapak pemecah gunung ini. Travis juga mengincar senjata yang bagus. Dia selalu suka bertarung dan menyukai senjata yang ganas, seperti sepasang palu besarnya dan kapak pemecah gunung yang sedang dia gunakan. Kalau begitu, mutiara spiritual ini milikku. Ervin juga tidak lambat. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menyelipkan mutiara spiritual yang bersinar dengan cahaya spiritual ke selangkangannya. Tak perlu dikatakan, itu adalah harta karun yang bagus. Di sini, Charlie melirik ketiganya dengan wajah muram. Ketiga orang ini tidak bodoh. Mereka mengambil semua harta karun yang bagus, meninggalkannya sebagian besar hanya dengan pernak-pernik biasa. Ini memberinya pelajaran pahit ketika berurusan dengan ketiga bajingan ini, kunci untuk berbagi harta karun adalah kecepatan. Pilih apa saja yang kamu suka, kata ketiganya, mendongak ke langit berbintang yang tak berujung setelah melihat ekspresi gelap Charlie. Kalian hebat sekali, Charlie mengumpat, tetapi tetap menggeledah tumpukan barang yang tersisa. Memang, seperti yang dia duga,
tidak ada harta karun yang benar-benar luar biasa di antara barang-barang yang tersisa. Dengan enggan, Charlie mengambil pedang spiritual yang hampir tidak menarik perhatiannya. Dibandingkan dengan harta karun biasa, pedang spiritual ini dianggap bermutu tinggi di antara yang biasa, tetapi masih jauh lebih rendah daripada Bradley dan yang lainnya. Namun, tepat ketika dia hendak memasukkan pedang spiritual itu ke dalam tas penyimpanannya, api abadi di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah harta karun telah muncul. Mata Charlie berbinar. Sambil memegang pedang spiritual itu, matanya bersinar saat dia melihat tumpukan barang di depannya. Mengikuti bimbingan api abadi, pandangannya akhirnya tertuju pada sepotong besi gelap yang biasa saja. Potongan besi ini hanya sebesar kuku jari orang dewasa, berkarat, memancarkan aura kuno, dan tampak biasa saja, namun justru potongan besi inilah yang ditunjuk oleh api abadi. Aku menginginkan pedang roh ini, Charlie terbatuk, lalu memasukkan pedang roh itu ke dalam tas penyimpanannya, dan dengan santai mengambil potongan besi itu juga. Karena pedang roh yang diambilnya bukan kelas tinggi, sementara Bradley dan yang lainnya telah mengambil harta berharga, ketiganya tidak keberatan jika Charlie memiliki satu lagi. Pembagian rampasan selanjutnya jauh lebih harmonis. Harta Brando sepenuhnya dibagi di antara mereka berempat, tidak menyisakan apapun. Orang bertanya-tanya apakah Brando akan muntah darah di tempat ketika dia bangun. Ayo pergi. Setelah membagi rampasan, mereka berempat berjalan bergandengan tangan menuju tepi gunung. Hubungi aku lagi lain kali jika hal seperti ini terjadi. Lain kali lagi. Biar ku beritahu, saat kalian kembali kali ini, tetaplah di puncak kalian masing-masing. Jangan berkeliaran menuruni gunung kecuali benar-benar diperlukan. Bajingan-bajingan itu mungkin sedang menunggu di bawah sana. Pada saat ini, cahaya kemerahan muncul di timur. Di puncak gadis giok, Luna meregangkan tubuh dan berjalan keluar dari kamarnya, dengan rakus menghirup energi spiritual langit dan bumi. Wow, energi spiritual di luar begitu segar, kata Luna dengan ekspresi puas. Guru, muridmu telah kembali. Suara Charlie terdengar segera setelah Luna selesai berbicara. Bersambung ke bagian 46.